Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Dan firman Allah Ta'ala lagi, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahumush syaitanu biba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Surah Ali Imran ayat 155. Artinya bahwasanya orang-orang yang berpaling, yakni orang-orang yang beriman, yang berpaling atau meninggalkan peperangan Uhud karena syaitan menggelincirkan mereka dengan tiada mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Allah memberi maaf akan mereka karena Allah Maha Pengampun dan lambat marahnya. Nah, ini dalil Allah Ta'ala bernama dengan Halim. Ngaran Tuhan bersifat Halim. Kita jaga Arabnya. Innal ladzina tawallaw minkum, bahwasanya orang-orang yang beriman. Alladzina itu orang-orang beriman. Tawallaw, yang berpaling mereka, meninggalkan mereka. Minkum, daripada kamu. Nah, kamu itu beriman tak? Jadi ada minkum, ada minhum. Kalau minhum berarti orang kafir. Kalau minkum berarti orang beriman. Yaumal taqal jam'an, pada hari yang bertemu oleh dua kelompok, oleh dua jamaah, yakni jamaah orang kafir Mekah dengan jamaah orang beriman Madinah. Atau di dalam tafsir jam'an itu adalah jam'u Muhammadin wa jam'u Abi Sufyan, di mana itu di perang Uhud. Nah, kita berpandir perang Uhud dulu. Mudahan sampai ke Uhud, mudahan kita ziarah ke Uhud. Amin ya Allah. Biasanya orang tolak umrah, ziarah ke Madinah, itu biasanya dibawa rajin ke Uhud. Ke Uhud yang sering. Ke Kuba, ke Uhud, itu hampir-hampir rata-rata di situ. Adapun dibawa ke Badar atau dibawa ke Masjid 7 atau Masjid Qiblatain, itu sebahagian rajin. Kalau ke Uhud, ke Kuba, itu hampir-hampir seberataan travel. Nah, jadi perang Uhud itu adalah peperangan tahun ketiga Hijriah. Tahun 3 Hijriah. Bulannya bulan Syawal. Bulannya bulan Syawal. Adapun perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Bulannya bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti kalau Syawal ke Syawal berarti setahun. Berarti setahun 2 bulanan lah terjadi perang Uhud. Nah, perang Uhud ini apa, Guru? Perang Uhud ini bentuk balas dendamnya orang kafir Mekah. Karena di perang Badar kan kalah. Jadi perang Badar itu kalah, dimenangkan oleh bubuhan Islam. Nah, jadi orang kafir Mekah ini balas dendam. Maka terjadilah namanya Ghazwatu Uhud, yakni peperangan Uhud.
Jadi perang Uhud itu bahasa kita belas dendamnya orang kafir yang kalah di perang Badar. Belas dendam. Ada pelajaran yang pertama, kullu dzi nikmatin mahsud. Setiap orang yang mendapat nikmat itu mahsud, ada orang itu dihirii, kada disenangi. Kan perang Badar Manang itu kan nikmat. Nah, setiap orang dapat nikmat, pasti orang itu tidak disenangi. Nah, tidak disenangi itu lalu terjadilah Ghazwatu Uhud. Karena Ghazwatu Uhud ini bentuk balas dendamnya orang kafir sama itu. Nah, maka tertemulah antara Nabi kita Muhammad dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan komandannya Abu Sufyan. Pintar. Abu Sufyan komandannya. Abu Jahal mati sudah. Ya kan? Banyak tokoh-tokoh mati. Di perang Badar itu banyak. Yang tertawan, yang mati. Nah, jadi Abu Sufyan memimpin peperangan Uhud di pihak orang kafir. Nah, cuma ada pulang pelajaran yang kita ambil. Pelajaran yang kita ambil, ternyata Abu Sufyan berjalan masa ternyata masuk agama Islam. Abu Sufyan apabila masuk Islamnya ketika Fathul Mekah, direbut kota Mekah. Jadi Abu Sufyan tuh kalau bahasa kita perang Badar melawan Nabi, perang Uhud melawan Nabi. Kalau perang Uhud jadi komandannya lagi. Kemudian perang Ahzab melawan Nabi juga Abu Sufyan gitu. Abu Sufyan yang bulikan tak lawan tentaranya. Nah, melawan Nabi, memerangi Nabi, memusuhi Nabi. Ternyata Fathul Mekah ternyata masuk Islam. Jadi asalnya memusuhi, ternyata berjalan masa menjadi mencintai. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Indonesia aman. Mudah-mudahan Indonesia damai. Boleh aja berbeda pilihan, cuma mudahan tetap satu aja kita. Amin. Jadi pondokan nang mana-mana mencoblos, jangan gulpot. Lah untunglah isok subuh-subuh sungsung boleh. Ya kalau hati-hati di jalan. Karena maunya mencoblos berniat. Nggih, seberataan pilihan insyaallah bagus. Amin. Cuma cari yang terbagus masing-masing. Paham? Nah, niat mencoblos sama ini. Lain Allahumma janibna syaitan lain. Itu malam coblosnya. Lain isok lain. Jadi niat mencoblos, siapa yang kita pilih, artinya sahajaku dalam hati memilih ini dengan niat baik sidin. Ulun yakin sebenarnya tanpa niat baik. Ini niatnya ini niat baiknya ini niatnya baik. Jadi munya kita memilih dan kita berniat mengumpati niat baik si pemimpin, ternyata kalah. Tamai lu bentang, nggih seandainya kalah juga, nggih insyaallah kita 5 tahun dapat pahala. Karena niatul mukmin khairun min amale. Niat orang beriman itu lebih bagus daripada amalnya. Amal nang kadakawa digawi atau amal nang tidak beserta niat atau amal yang putus gara-gara mati. Nya amal tuh habis punya kita mati. Kalau niatnya kekal. Niat tuh kekal. Oleh itu mengapa orang beriman itu kekal di surga sekalipun amal ibadahnya 60-70 tahun dia umur matian umpama tetap kekal di surga. Karena seandainya hidup di dunia ini pasti berniat seumur hidup beriman. Niatnya itu niatnya itu. Nah, jadi sekali lagi jangan golfot. Berniat, niat baik,
Artinya sahajaku memilih sidin dengan niat baik. Sidin manang kah, kalah kah? Munya kalah insya Allah tetap aja dapat pahala. Napa yuk pahala nih niat sama itu. Mudahan paham. Kada usah ini bertiga beading lain pilihan kada berwaan dosa. Coba lihat Abu Sufyan memerangi Nabi perang Badar, memerangi Nabi perang Uhud, memerangi Nabi perang Ahzab. Ternyata ketika Fathu Makkah Abu Sufyan masuk Islam. Bahkan di dalam kitab hadis ketika Abu Sufyan masuk Islam, bininya Nabi kita Muhammad yang berngaran Ummu Habibah. Ummu Habibah itu kunyah ngaran sidin Ramlah. Aisyatun wa Habsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun. Nah, ada keluar Ramlah. Ramlah itu ya Ummu Habibah, anak oleh Abu Sufyan. Ketika mendengar Abah masuk Islam, sidin sujud syukur. Allahu Akbar, syukur. Alhamdulillah Abah masuk Islam. Padahal Abah penjahat asal. Inilah hati manusia. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan hati kita jangan tatak-tatak sekalipun berbeda pilihan. Karena seberataan baik aja hendak memajukan Indonesia. Paham buntang? Jangan golput. Karena niat baik, insya Allah dapat pahala kita. Amin. Nah, niatul mukmin khairun min amale. Jadi esok mbak sembahyang subuh bagamat boleh. Itu jangan salah laju di lorong. Yang mana mencoblos lah, itu yang sampai umur nah sama itu. Nah jadi itu, nah yang berpaling itu siapa? Nabi, guru yang berpaling, yang lari nih dari pertempuran sama ini. Abu Sufyan membawa pasukan itu 3.000. Nah, tulisi 3.000 Abu Sufyan. Adapun Nabi Muhammad itu membawa 1.000. Berarti 1.000 melawan 3.000. Satu banding berapa? 1 banding 3. Orang Islam 1, orang kafir 3. Main keroyok kan ya? Main keroyok. Ya kalau perang Badar semalam sahabat 300. Orang kafir 1.000 lah. Berarti kurang lebih lah 1 banding 3 juga. Ini 1.000 melawan 3.000. 1 banding 3. Sekalinya Abdullah bin Ubay bin Salul, bubuhan munafik, itu membawai yang lain-lain meninggalkan Nabi kita Muhammad. Berapa orang? Itu 300 orang. Berarti Abdullah bin Ubay bin Salul lawan bubuhan munafik yang lain, dan orang yang dibawai Abdullah bin Ubay itu 300 orang. Berarti 1.000 potong 300 700. Berarti 700 melawan 3.000. Nah ditata, bakal kegampangan. Ada pemanah yang dipimpin oleh Sayyidina Hamzah di andak Nabi di Jabal Rumat. Di Jabal Rumat. Jabal itu gunung, Rumat itu jamak daripada Ramin. Ramin, Ramiyani, Rumat. Ya kah? Rumat itu pemanah. Minta. Jadi ujar Nabi, manui bubuhan nang pemanah, jangan ada yang turun dari gunung kecuali mahadang aku nyuruh turun. Inggi pun Nabi. Nah, ditata. Sekalinya waktu perang Uhud mana? Nah, jadi perang Uhud tuh manang dulu hanyar kalah. Kalau perang Hunain kalah dulu hanyar
Manang. Jadi di dalam sejarah peperangan Nabi selalu manang, sekalipun pernah merasani kalah. Punya kalah di awal Hunain, punya kalah terakhir Uhud. Mudahan paham. Manang Nabi, manang. Cuma waktu itu Khalid bin Walid belum Islam, mau umpati Abu Sufyan masih. Khalid bin Walid ini pintar, cerdas. Ganimah itu diandaknya di bawah gunung, duit. Nah, jadi hati-hati duit nih Kang. Hati-hati banget duit tuh. Hati-hati dengan serangan Fajri. Serangan Fajar gitu ta. Pinta. Punya memaksa aja andaknya di bawah aja. Nah itu lain. Gitu. Ada nama andak betulisan andak aja di sini aja. Nah itu lain ulang gitu ta. Itu lucuan di TikTok aja gitu ta. Nah, jadi ganimah dituyuk di mana? Di bawah gunung. Melihat kabur, padahal kabur itu bukan kabur bulik. Kabur itu berputar gunung. Melihat harta yang di atas gunung turun. Nah, berarti kada maasi lawan pasan Nabi. Sayyidina Hamzah ada yang lain yang turun. Yang lain yang turun. Nah, jadi duit nih Masya Allah, mudahan kita selamat. Mal, jamaknya amwal. Mal itu mail itu miring. Siapa kada miring di duit? Jangan nang melihat nang picak gintahu di duit. Ya kalau bentang, ginta. Mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin ya Allah. Jadi waktu itu turun. Ketika turun, Khalid bin Walid itu beserta pasukan naik. Apa ada dihantamnya nang di atas, termasuk Sayyidina Hamzah. Ketika di atas kalah, lalu sahabat yang di bawah lalu dipanah mulai atas. Nah, inilah sejarah perang Uhud tuh Nabi kita kalah perang Uhud gitu. Jadi ketika kalah itu sahabat tuh tambur. Gitu. Nabi Muhammad pun naik ke Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud tuh untungnya Gunung Uhud tuh besubarangan Jabal Rumat. Jabal Rumat subarangannya Gunung Uhud. Gunung Uhud tuh panjang. Berapa kilo, berapa pal. Jadi gunung itu nah itu cuma panjang gitu nah. Berapa pal panjangnya Gunung Uhud. Kalau kita menyangka gunung tuh dintu ya kalau naik Nabi ke Gunung Uhud. Ketika Nabi bersembunyi, lalu orang berteriak, Muhammadun mata, Muhammadun mata, Muhammadun mata. Nabi Muhammad mati, Nabi Muhammad mati. Nah cocok ketika Isra Mi'raj, Nabi kita ketemu Nabi Yusuf di langit keberapa? Langit ketiga ya Allah. Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa lawan Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf. Ya kadua entang. Langit keempat Nabi Idris. 5 Harun. 6 Musa. 7 Ibrahim. Itu seberataan jadi gambaran Nabi kita di Madinah, ya kan? Pertama Nabi Adam. Mengapa Nabi Adam? Nabi Adam keluar pada surga di tujuan Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad terusir dari kota Makkah ke Madinah. Sebagaimana Adam terusir dari surga ke bumi. Mirip. Kemudian ketemu Nabi Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Ketemu Nabi Yahya hendak dibunuh oleh orang Yahudi. Nah tahun kedua tahun kedua tuh orang-orang Yahudi mulai kada senang lawan Nabi kita Muhammad. Bebuhan Bani Israel kada senang.
Pintar. Tahun ketiga ya perang apa tadi? Perang Uhud. Kan bulan Syawal. Perang Uhud. Pintar. Nabi Yusuf itu dipadahkan mati oleh dasanak ayah, abah. Yusuf mati dimakan serigala. Nah bajunya berdarah-darah. Nah, berarti sama Nabi Muhammad mata Muhammadun apa ada orang-orang beriman tuh padanya lari daripada peperangan, apalagi membela Muhammad. Nabi Muhammadnya mati, apalagi membela-bila, padahal sini hidup masih bersembunyi di gunung Uhud. Itulah fitnah dipadahkan Nabi mati, sebagaimana Nabi Yusuf dipadahkan mati. Sama itu di kitab. Nah itulah di dalam sejarah. Ada lagi yang luar biasa yang masih bertahan, yang istiqomah melindungi Nabi, itu B14. Dari 1000 hilang 300, dari 700 tertinggal 14. Yang 14 itu 7 muhajirin, 7 orang ansar. Itu yang membela-bila Nabi, yang membela-bila Nabi, yang B14 ini nih. Nah B14 itu tak. Nah, jadi luar biasa lah. Jadi istiqomah nih berat, mudahan kita istiqomah. Daftar tahfidz lugat orangnya 60 orang. Ya Allah, mulai menghafal tasrifan hilang 5, menghafal jurumiyah hilang 7, menghafal lugat hilang 10, menghafal. Nah itu pengujiannya. Hidup ini mau kada sabar. Jadi munya ada orang betakon, mengapa kita kada kawa istiqomah? Jawabannya satu aja, kada tahan sabar. Man lam yasbir lam yastaqim. Siapa kada sabar, kada kawa istiqamah. Orang istiqamah itu orang nang sabar. Mudahan kita ditolongi istiqamah. Amin. Cuma sabar. Kita ini terkadang pandulakan, panas tahiyayam, macam-macam tuh. Dan kita ditolongi istiqamah. Amin. Nah sudah. Nah mengapa jadi mereka itu lari? Nah ada innama istazallahumus syaitan biba'di ma kasabu. Hanya saja menggelincirkan akan mereka orang beriman tadi, asyaitanu oleh syaitan. Anu syaitan tuh digarisi, tulisi di situ apa artinya? Provokator. Tulisi provokator. Tulisi. Nang hum itu garis sikap bawah. Korban. Jadi ada provokator, ada korban. Gitu. Sama ini Bu untunglah sama ini. Kita ulah laki bini aja. Kita berumah tangga, yang belum kawin mudahan kawin. Berumah tangga. Sekalinya nang bini ini bemamai lawan laki. Napakah salah laki bibak di makasabu, belum tatokaran mie ayam sako, belum tatokarakan karudung, belum tatokarakan sandal sepatu di makasabu. Lalu bini ini bemamai. Bini itu jadi bemamai, emosi, sarip, sangkal. Siapa yang maulah provokator? Jawabannya syaitan.
Jadi syaitan itu membisiki bini, allazi yuwaswis fi sudurinas, ya kan? Pintar. Lalu bini kita jadi korban. Korban siapa? Jin. Korban syaitan. Ya kalau nang yuwaswis fi sudurinas tadi. Jadi sama ini kita ini kira-kira sarika bini atau sarika syaitan? Sarika keduanya gurunya. Kan bini jadi korban. Bini jadi korban. Siapa provokatornya? Syaitan. Mudahan otak kita talandap, punya otak kita memandang zahir, kita bisa sarik lawan bini. Otak kita sakilan, punya otak kita 2, 3, 4, 5 kilan, tahawas sedikit, senyum-senyum aja kita lawan bini. Napa garang? Inya korban bisikan syaitan. Jadi yang dilawan itu syaitan. Baca qul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi, ajenakan di telinga bini, di ruqyah, munya kada tadas di ruqyah, cobaan pang di rupiah. Nah, ramai kalau bentang. Nah, di tubuh untung itu. Sama itu cara anunya tuh, sama itu cara anu kita nih seberataan mengapa jadi maksiat, korban syaitan. Sama itu dulu supaya kita ini kawa mendinginakan hati lawan orang. Tidak tahu. Sama itu caranya, inya korban. Ada lelakian itu luar biasa lah. Itu lelakian itu luar. Jadi lelakian itu berucap lawan bini, "Deng, apa yuk kakak nih dingenah dalam sebulan nih muar lawan ikam." Muar pak, karindangan lawan bebinian di Jablay. Nggih, ayo pang tambahi kakak. Bagus kalau tambahi kakak, tambahi. Lalu dibawa ginta nang bisa menggurah, nang bisa marukyah, nang bisa membuang. Sekalinya imba dibacakan sidin minum, sekalinya apakah nang keluar dari muntung. Sekalinya tam minum banyu pembenci. Cocok kai lawan anak bini muar, dan tam minum banyu penyayang lawan tukang beri minum. Rupanya si Jablay itu harap ilmunya, cuma harus beritaan pang lah. Nah dia kata cuma yang hebat itu. Nah berarti pahamannya bini yang cerdas jangan sarik lawan laki. Lakinya itu korban oleh si Jablay. Paham? Nah dia kata cuma kada kawaju panggil sariki Jablay lah. Aku nyapa jika menyariki aku, lakimu ke warung. Jujur juga. Jadi alhasil sama itu dulu. Sama itu. Mengapa Tuhan menimbulkan syaitan? Jadi bacaannya innamas tazallahumus syaitan. Mengapa ditimbulkan syaitan? Supaya kita jangan menyalahkan hum. Karena hum itu korban. Yang kita salahkan syaitan. Karena syaitan itu provokator. Nah itu. Paham lu ente? Paham. Sama wahdaniyat itu buntungnya. Wahdaniyat itu menafikan 5 kam. Kam itu bermakna ta'adud. Ta'adud itu berbilang. Wahdaniyat artinya satu, lawannya ta'adud artinya berbilang. Jadi ta'adud itu ya kam ya ta'adud kam umruk, berapa umur ikam, kam sama noh, berapa harganya. Kam itu kan bilangan, berbilang. Jadi wahdaniyat itu
bukan menafikan seberataan. Wadah niat itu menafikan nafsu syarik. Itu kalau di kitab tauhid sama ini, Allah berapa Allah? Tuhan berapa Tuhan? Satu. Lalu ada yang memadahkan Tuhan itu dua, ngarannya Majusi. Ada yang memadahkan Tuhan itu tiga, ngarannya Nasrani. Paham? Nah, wahdaniyat itu menafikan nafsu syarik, menafikan Tuhan nang dua. Bukan keduanya, kena kada Tuhan, nol Tuhan. Paham? Yang dinafikan itu yang tambahannya. Yang memadahkan Tuhan dua, nafikan saikom, tak tinggal satu. Ya kalau Tuhan tiga jar, nafikan dua, Tuhan satu. Jangan dinafikan sunyaan, kada Tuhan, nol Tuhan, kosong Tuhan. Pinta. Sama itu juga tadi teh. Ini laki, ini pelakor, ya kah? Ini laki, ini pelakor, ini nang bini. Jadi munya ditabang keduanya, beampik pelakor. Nah aja pelakor, aku ampunnya. Paham? Yang dinafikan itu bukan si laki, yang dinafikan pelakor. Paham juga Bu Adik? Iya, cucu kayak ada paham. Masih di bawah umur, belum mencoblos lagi. Paham ganteng lah. Kita melajari kisah Saitan tadi teh. Kisah Saitan. Jadi sama itu. Nang langkar tuh sama ini kam lagi nah. Kita laki bini, bakal lahir laki bini. Nang langkar itu yang salah tuh saurang. Maaf kalah, ulun salah. Ujian nang laki kada dingai, aku nang salah. Kada kai ulun, kada aku. Wah itu luar biasa itu tuh. Masing-masing mengaku salah. Kebanyakannya ikam yang salah. Ikam yang salah. Itu kebanyakannya. Nah kalau di tengah-tengah sama ini, lakinya mengaji malam Rebu nih, ulun salah dingai, ujian nang bini dia salah. Itu bininya kada mengaji, lakinya aja mengaji. Paham untung lah. Nah kada mau tuh bakal laki itu kada mau. Jadi salahkan saurang. Ya Allah kada mampu mendidik bini, salahkan Saitan yang membisik-bisiki. Ini korban aja nih, korban. Mudahan hidup jangan putus asa dari menghadap Allah, dari bertaubat. Sekalipun beri menggawi ini, menggawi itu, jangan putus asa. Jangan putus asa. Ujar Habib Umar juga, ujar Habib Umar, sebagaimana Saitan kada putus asa menggoda kita jangan putus asa juga bertaubat lawan Tuhan. Saitan tuh nya kada putus asa. Kalau digodanya, tatap beribadah. Kalau aja Saitan aku pensiun nah, kadanya nya kada putus asa. Itu juga kita jangan putus asa daripada istighfar, jangan putus asa dari bertaubat. Mengapa gerang ujung ayat apa tadi? Walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Demi Allah, sungguh Allah itu memberi ampun, memberi maaf kepada mereka, karena bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Nah kemudian khasiat inggan situ, dan sehat, panjang umur, murah rezeki, umrah haji, anak cucu kita saleh-salehah, mudahan mati husnul khatimah. Kita doakan mudahan Indonesia mudahan aman. Kita berdoa mudahan dapat pemimpin yang adil. Amin ya Allah. Al-Fatihah.